Taradadan, Koki Agogo sudah masuk ke dapur. Nah, ini sudah jadi prosperity salad. Semua sudah lembut ya teman-teman. Kacangnya juga kelihatan itu ya, sudah pecah semua ya. 恭喜发财，老啊老一生，身体健康，身体健康，恭喜发财，恭喜发财。红包拿来。Terima kasih Thank you, angpaunya. Thank you. Nanti kalau suami sudah pergi kerja kita curi lihat ya teman-teman, lihat dalamnya berapa ya. Selamat pagi teman-teman YouTube semuanya. Apa kabar semuanya ya? Sehat-sehat ya. Hari ini merupakan malam Imlek ya. Tapi saya cuman merayakannya kecil-kecilan saja bersama si suami ya. Yang mungkin minggu depan baru saya undang teman-teman Jerman ke rumah untuk makan-makan. Maaf ya, kalau mereka punya waktu ya. Karena saya sendiri juga belum pasti ya. Nanti waktu ketemu saya bilangin, lihat mereka bisa datang nggak. Karena perayaan Imlek ya, kalau menurut tradisi Chinese ya, itu kita ada 15 hari. Jadi hari ini merupakan malam Imleknya. Nah, besoknya baru dihitung hari pertama Imlek. Terus ada 15 hari menurut peredaran bulan. Karena bulan kan hari pertamanya itu kan sama hari ke-15-nya itu kan baru bulannya penuh kan. Jadi kalender Chinese itu memang ikut peredaran bulan sih. Jadi ya di dalam 15 hari ini kita boleh mengucapkan selamat hari Imlek. Jadi belum terlambat untuk saling berkunjung. Ini menurut tradisi Chinese ya. Tapi kan orang-orang modern sekarang kan sudah sibuk ya. 3 hari sudah bubar. Tapi nggak apa-apa, tradisi ini tetap masih dipegang banyak orang Chinese ya. Jadi di dalam 15 hari itu mereka bisa saling mengucapkan selamat hari Imlek. Dan boleh saling mengunjungin. Dan angpaunya jalan terus. Jadi nanti saya akan masak-masak sambil bercerita sedikit tradisi Chinese ya yang saya ketahui ya. Jadi ya hari ini saya mau mengajak teman-teman nanti ke dapur ya, kita masak bersama-sama mempersiapkan makanan hari Imlek kami yang sederhana ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman, saya sudah ada dekorasi kecil ya. Nah di rumah menurut tradisi Chinese ya, oke? Saya putar kameranya ya. Nah ini pohon Natal kami ya, saya belum dibuka ya. Tapi saya rencana nggak mau buka karena ya saya merasa dia cantik sekali di sudut sini ya. Jadi bisa menghalangin matahari yang kadang-kadang masuknya itu terlalu terang ya. Tapi belum tahu sih, nanti saya lihat-lihat mood saya lah. Nah di sini saya mau memperlihatkan bahwa saya sudah ada dekorasi sedikit Chinese di pohon Natal saya ya. Jadi pohon Natal ini gabungan dari hari Natal sama hari Imlek. Nah, di sini ada lantern kecil juga yang saya bikin sendiri. Nah, jadi di sini ada sedikit lah hiasannya ya. Nah, ini lantern yang saya bikin sendiri juga, lampunya kalau dibuka malam hari ya itu merah ya. Nah, orang Chinese itu memang sukanya merah-merah ya. Nah, di pohon saya ini selalu ada lantern kecil juga ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Segala dekorasi mungkin kita boleh sibuk, tapi ini nggak boleh nggak ada. Ini menurut tradisi orang Chinese, makanya jeruk ya. Kalau hari ini Anda pergi ke pasar sudah habis, sudah ludes diangkat orang. Jadi biasa kita beli jeruk itu sedus-sedus gitu loh. Karena kalau kita berkunjung ke rumah Chinese ya, orang yang merayakan hari Chinese, kita harus bawa ini, jeruk ini 2 di tangan. Nah, terus ini dekorasi ya, dalamnya biasanya ada uang ya. Nah, nanti saya ceritain kenapa harus kasih angpau ya. Dan jeruk ini mengartikan apa gitu loh.
Jadi di sini saya juga sengaja beli jeruk mandarin ya, biar ada orange-orange-nya di rumah ya. Nah, jadi begitu saja teman-teman ya. Dekorasi saya nggak banyak ya. Untuk lau isheng ya, kita sudah lau ya sama si Raina waktu saya bikin vlog masak-masak bahasa Inggris ya. Jadi saya sudah bikin itu yang lengkap. Jadi teman-teman boleh ke channel itu untuk nonton. Nanti saya taruh linknya ya di deskripsi atau di kotak komentar ya. Jadi karena hari ini hari Imlek ya, ini suami pesankan saya topinya sudah nyampe ya, topi chef saya yang baru. Terus ini satu lagi dia beliin yang ada dua kan, dia beliin aku ini celemeknya ya. Jadi nanti saya pakailah. Jadi hari Imlek saya pakai celemek baru sama pakai topi koki yang baru teman-teman. Ayo sekarang kita ke dapur ya. Ini saya sudah keluarin dari pembekuannya lumpia yang sudah saya bikin jauh-jauh hari. Nah teman-teman kan ada lihat kan vlognya. Dan ini adalah akar bunga teratai ya. Jadi saya bekukan. Terus ini saya sudah rendam air panas ya setelah dicuci bersih. Itu biji bunga teratai ya. Dan saya akan pakai angco, angelica ya atau tangkui sama kacang tanah. Jadi lumpianya itu saya keluarin dan lumerin esnya 30 menit sebelum digoreng ya, biar bagus hasilnya. Di sini ya, saya sekalian berbagi karena hari ini hari Senin ya. Jadi ini lemari acak-acak kita ya, dan tong sampahnya yang plastik warna kuning ini sudah dibawa sama suami ya, dikeluarin. Karena besok hari Selasa, setiap hari Selasa, mobil sampah yang plastik warna kuning ini datang. Jadi plastik sampah ini ya khusus ya untuk barang-barang yang terbuat dari plastik ya. Jadi bungkusan-bungkusan plastik. Nah, atau yang dari kaleng ya, yang dari metal ya. Jadi ini buangnya di sini. Jadi di Jerman itu sangat teratur, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi setiap kali kalau plastik kuning ini sudah diangkat sampahnya sama si Rena ya. Jadi ini tugas saya memasang kembali plastik baru ya. Supaya nanti kita ada tempat untuk buang sampah yang plastik. Jadi ini dipasang ya teman-teman. Jadi lemari ini memang khusus untuk lemari untuk simpan barang-barang yang acak-acak seperti kain-kain pel kita ya. Nah, seperti ini kain pel kita sama inilah kain pel kering dan kain pel basah. Nah, tapi yang bersih yang masih baru. Terus seperti kertas-kertas kado yang masih bagus, yang dari kertas itu kita simpan. Kadang kita mau bawa kado untuk teman-teman. Jadi ada bungkusannya seperti ini juga. Kan ini bagus ya. Nah, untuk bawa jus atau bawa apa? Wine ya. Nah, jadi kalau plastik tong sampahnya sudah diterpasang begini kan enak nanti. Jadi saya tinggal buang ya. Nah, buang plastiknya ke sini. Gitu teman-teman. Botol-botol minum yang sudah kosong kita juga taruh di sini sementara sebelum kita bawa ke supermarket untuk dikembaliin ke mesin untuk mendapatkan deposit yang kita beli ya. Waktu kita beli minumannya, minuman baik itu bir atau baik itu mineral water atau dan sebagainya yang kalau ada tulisan recycle itu bisa dikembaliin karena waktu kita beli kita sudah dikutip uangnya, jadi seperti deposit gitu loh. Jadi kalau kita nggak kembaliin ya uang deposit kita yang 25 sen itu nggak terambil. Nah, kadang kita sengaja taruh di atas tong sampah supaya itu pemulung waktu datang bisa ambil. Jadi mereka bisa ambil itu satu botol 25 sen ya. Jadi mereka bisa pergi ke supermarket untuk beli roti teman-teman. Atau beli makanan mereka lah gitu. Paradadan, Koki Agogo sudah masuk ke dapur. Saya pakai celemek baru lagi.
di hari raya Imlek ya. Mau masak-masak buat malam Imlek ya. Oke. Tapi kita makan siang teman-teman, soalnya si Raina masuk siang ya hari ini jam 1.30 siang dia berangkat ya. Dan sini nggak ada liburannya teman-teman ya. Tapi saya dikasih libur sama bosku, jadi saya belum mulai kerja ya. Jadi besok lusa saya baru kerja. Jadi hari kedua lah saya baru kerja ya. Oke, sekarang kita masak dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, masakan yang pertama yang harus saya masak dulu itu sup, karena dia butuh waktu lama ya. Itu sekitar 1 jam 15 menit begitu. Harus digodok sampai dia lunak ya. Jadi saya mau siapin air, rebus dulu. Karena bahan-bahannya sudah saya siapin kemarin ya, tinggal dicuci. Dan kacang direndam sebentar, kacang tanahnya. Dan hari ini saya masak sup vegan teman-teman. Karena menurut kepercayaan Chinese ya, kita usahakan waktu hari Imlek hari pertama atau tapi bagi orang-orang umum ya, mereka itu malam Imleknya mereka itu makan apa saja, makan daging, pesta pora ya. Tapi kalau saya nggak mau, saya termasuk malam Imleknya juga saya mau vegetarian atau vegan ya. Jadi saya masak sup vegan ini ya. Jadi sup ini sup bunga teratai ya. Saya sangat suka makan bunga teratai ya. Ini akar bunga teratai ya. Nah, jadi tadi saya sudah tunjukkan itu biji-bijinya juga ya. Biji bunga teratai. Dan untuk si Raina ya, saya masakin yang gampang karena dia nggak bisa kelamaan ya makannya. Jadi saya bikinin kentang goreng pakai air fryer. Terus nanti saya bikin currywurst untuk dia. Dan dia boleh makan makanan saya ya. Jadi yang saya masak itu untuk berdua semuanya. Cuman saya tambahin ekstra ya untuk dia. Jadi saya mau panggang sosis dia, terus masak currywurst dan kentang ini harus dikupas dulu karena harus harus direndam 20 menit ya supaya patinya hilang. Udah itu dikeringkan 15 sampai 20 menit supaya nanti waktu digoreng dia renyah ya. Nah, seperti plastik bersih ini saya nggak buang karena masih kering dan bersih. Ini biar untuk sampah makanan ya. Sebenarnya Raina ya bilang kita makan di restoran aja. Jadi habis makan dia pergi kerja ya. Jadi kita makan siang di restoran. Di sini ada kata mereka lumayan lah restorannya ya. Walaupun kota kecil, di sini ada 3 restoran Chinese ya. Bukan Chinese lah, restoran Asia. Jadi dia itu campur ya, fusion dari Vietnam, Chinese sama ini Jepang ya. Jadi makanan Mongolia juga ada. Jadi saya bilang gak usah lah saya lihat di internet ya menunya ya begitu-begitu aja teman-teman. Pasti banyak minyak ya. Saya bilang kita makan di rumah aja, nggak usah lebih berarti ya. Saya masak sendiri ya. Dan lagi saya mau vegetarian, saya bilang kalau malam Imlek sama hari pertama Imlek itu saya nggak mau ada kandungan yang ini, ada seperti ada kandungan ikan atau apalah. Jadi jadi saya masak di rumah aja teman-teman. Jadi bisa berbagi juga dengan teman-teman gitu loh. Dan di luar lagi turun salju juga sih, jadi jalannya basah-basah begitu. Saya bilang udahlah di rumah saja lebih enak ya. Jadi kita bisa ini bisa makan salad Chinese lagi. Saya lihat di menunya nggak ada salad Chinese itu yang makanan yang penting ya. Dan teman-teman ini airnya sudah mulai mendidih ya. Jadi ini saya sudah rendam kacangnya sama red dates-nya ya. Ini angco ya. Jadi sudah saya rendam bersih, cuci bersih 2-3 kali ya. Nah sekarang saya rendam, saya masukkan dulu sama ini sangat penting ya. Ini nggak usah dicuci karena ini ramuan Chinese namanya Angelica ya. Supaya bisa ada nutrisinya untuk darah ya. Jadi saya taruh dulu.
karena itu harus digodok lama baru bisa keluar baunya ya. Dan Angelica ini biasanya ya disebut ini keluarganya ginseng lah, dan cukup mahal ya kalau kita beli yang bagus mutunya. Jadi saya masukkan dulu ini semua. Nanti jamur kering yang sudah saya gonseng dan rasain sama bunga teratainya baru masuk. Jadi sekarang saya masukin dulu kacang, angco sama biji teratai sama Angelica. Jadi teman-teman bisa belajar masak sup ini ya. Ini sup ini sangat bernutrisi ya dan bagus untuk darah. Bisa membantu menenangkan pikiran kita, dan bisa ini juga ya untuk pencernaan, dan kalau malam dia bisa membantu kita tidurnya nyenyak teman-teman. Jadi ini sudah saya bersihin dan sudah saya buang, tengahnya ada ijo-ijonya itu ya. Nah ini saya lupa kasih teman-teman, di tengahnya itu ada ini, ada jantungnya, ini pahit harus dibuang. Nah, jadi saya sudah rendam air panas ya, jadi supaya dia gampang digodok ya, jadi dia gampang lunak. Ini sudah saya cuci bersih. Cuman ada 1-2 sih yang ada jantungnya. Sepertinya mereka sudah bersihin ya. Nah, kalau di Singapura kita bisa beli yang segar teman-teman. Di sini nggak ada, ini saya pun beli dari Singapura ya. Karena di supermarket Asia di sini ya kurang bagus ya kualitasnya, dan sudah lama kelihatannya, dan sudah kayak sudah ciut-ciut begitu. Nah jadi ini kita godok pakai api menengah ke bawah ya. Nah pakai api paling kecil pun nggak apa-apa, cuman waktu kita mau masukkan masukkan akar bunga teratainya itu sama jamurnya, kita harus kasih mendidih dulu ya, sampai dia mendidih baru masukkan, udah itu kita kecilin lagi gitu loh, supaya dia nggak bau langu ya. Nah sudah semuanya ya. Harusnya di Indonesia ada jual juga ya ini akar bunga teratai. Jadi cuman 3 yang ada jantungnya. udah itu ditutup ya dengan api paling kecil, digodok sekitar 30 menit, baru nanti saya masukkan akar bunga teratainya. Jadi ya kalau Angelica atau tangkui yang tadi saya masukkan yang kecil itu ya, kayak jahe ya bentuknya, itu kalau yang bagus ya kualitasnya bagus, kita rebus sebentar aja udah aromanya sudah keluar wangi sekali. Jadi ya teman-teman, kalau Anda ada nonton video yang saya bikin salad Chinese yang lau isheng itu ya, ini sisaan kacang sama biji wijen yang saya panggang sendiri, terus saya tumbuk sedikit ya supaya dia lebih wangi ya. Nah ini ada sisanya, jadi supaya menghemat waktu saya sudah nggak panggang kacang tanah sama minyak wijen lagi. Jadi saya pakai sisa yang kecil ini, nanti saya bikin 1 piring kecil ya teman-temannya. Jadi tradisi Chinese ya, kita memasukkan kacang sama biji wijennya itu di dalam angpau. Jadi nanti waktu mau makan saladnya baru kita buka angpaunya, kita taruh. Jadi angpau ini angpau bersih, angpau baru. Jadi harus pakai angpau yang bersih dan yang baru supaya higienis ya teman-temannya. Jadi sambil menunggu sop dan kentang yang saya rendam ya, saya sudah siapin semuanya. Saya sekarang mau menata saladnya dulu ya teman-teman ya. Dan tadi saya sudah bikin telur dadar goreng ya. Jadi ini kan nggak bisa disiapin kemarin ya, kemarin malam. Jadi tadi saya sudah goreng untuk saladnya ya. Dan ini saya pakai yang sederhana aja, bahan yang sisa sudah saya parut kemarin malam ya. Sebelum tidur sudah saya cuci bersih. Jadi kol warna ungu sama ini wortel sama kohlrabi ya, pengganti bengkuang ya. Terus tomat supaya ada merah-merahnya dikit ya.
Dan ini kentangnya sudah saya rendam 20 menit ya. Sekarang saya tiris biar kering dulu ya. Jadi teman-teman sambil belajar bagaimana bikin kentang goreng yang renyah di air fryer ya. Nah, jadi ditiris airnya 20 menit ya. Sampai 30 menit juga boleh lah. Biasanya 20 menit sih udah kering sih. Nah, nanti baru kita bumbuin pakai minyak sedikit sama garam lah. Hari ini saya bikin yang polos saja karena dia mau makan dengan ini ya, sosis curry ya, currywurst namanya di Jerman itu terkenal ya makanan currywurst. Oke, sekarang saya susun salad Chinese ya, namanya yisheng. Kalau bahasa Kantonis namanya yisang. Dan ini supnya sudah 30 menit ya teman-teman. Saya akan buka dan masukkan akar bunga teratainya sama jamurnya ya. Nah, ini jamurnya. Biarkan dia mendidih dulu, gede ya, mendidih gede baru diturunkan apinya ke paling kecil lalu digodok lagi selama 30 menit. Jadi total itu 1 jam 15 menit ya, total masak sup inilah. Jadi kalau Anda ada slow cooker lebih bagus lagi, jadi nggak usah dijaga. Ini harus dijaga karena saya pakai kompor induksi ya. Dan ini telur dadarnya sudah saya iris panjang-panjang sesuai dengan bentuk sayur-sayur yang lain ya, memanjang. Nah, ini sudah nggak bisa dipotong, jadi saya makan. Jadi ya kuncinya ya teman-teman, salad ini asalkan sayurnya itu ada garing-garing dan nggak blenyek ya, itu bisa dijadikan bahan untuk salad dan warnanya warna-warni. Jadi kuncinya cuman itu, karena hari ini kan kita cuman makan berdua, jadi saya nggak mau bikin terlalu banyak, nanti nggak habis ya. Karena saladnya nggak bisa disimpan, habis disiram sausnya ya. Jadi saya taruh telur. Nah, kalau yang nggak vegetarian ya biasanya mereka pakai salmon mentah ya. Kemarin saya ada lihat salmon mentah dijual di supermarket lokal sini ya, supermarket Kaufland ya. Tapi saya nggak berani coba, bentuknya mirip benar, tapi terbuat dari apa ya, saya nggak berani coba. Jadi merah bentuknya kayak beneran gitu loh. Jadi saya pakai telur aja pengganti salmonnya ya. Karena salad saya nggak ada warna hijau ya, dan saya nggak beli mentimun, kemarin lupa ya. Zucchini juga bisa sebenarnya, tapi jadi saya pakai kiwi aja biar ada rasa asam-asamnya ya. Jadi ini fleksibel teman-teman, nggak ada ketentuan harus pakai apa-apa, nggak teman-teman. Yang penting warnanya sama ini ya, sayurnya itu yang crispy. Yang jangan berair-air gitu loh. Jadi ya, salad Chinese ini yang namanya yishang ya, itu tidak semua komunitas Chinese memakai ini sebagai simbol prosperity ya, sebagai simbol kemakmuran ya, rezeki, keselamatan di dalamnya, kesehatan semua adalah. Jadi, tapi yang seperti Singapura ya, Hong Kong, dan China ya, itu di Tiongkok itu kebanyakan ada pakai ini sebagai simbol pembukaan hari Imlek ya, yaitu pada malam Imlek biasanya atau hari pertamanya ya, atau sebelum ini pembukaan makan malam atau makan siangnya dimulai, biasa kita membuat satu seremoni lah. Jadi semua orang pakai sumpit ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, vlog masak-masak dari channel bahasa Inggris saya di sana. Saya ada tulis jelaskan juga ya. Jadi kita pakai sumpit, lalu kita masing-masing mengucapkan, nah kita
pengen punya harapan di tahun ini apa. Nah, umpamanya bisnis maju, atau yang mau dapat jodoh, atau yang mau dapat anak, dan sebagainya, yang pengen punya cucu, dan lain-lain. Dan pada umumnya orang Chinese, khususnya orang Kantonis ya, itu angka-angka seperti 6, 8, 9 itu merupakan angka magic ya, angka yang bagus lah. Jadi biasanya kita kalau bikin apa-apa pun kita pakai angka ini ya. Jadi saya orang Kantonis ya, jadi saya suka angka 8 atau angka 9 ya. Nah, itu ada artinya karena nadanya teman-teman. Karena kalau 9 kan bahasa Mandarinnya kan ciu. Ciu itu artinya lama gitu loh. Diambil suaranya gitu. Jadi nadanya gitu ya. Jadi kalau pa itu kan kayak fa gitu loh. Kalau bahasa Hokkennya huat gitu loh. Jadi itu prosperity, menunjukkan berkembang atau makmur ya. Jadi sekarang saya bikin dekorasi ya, sedikit ya biar ada warna-warninya. Ini sisa potong-potong buah. Yang paling praktis tong sampahnya di mulut ya teman-teman. Dan untuk crispy-nya ya, karena saya nggak ada kulit dumpling ya, semacam kulit siomay begitu, digoreng ya, dipotong-potong kecil-kecil digoreng. Jadi saya pakai ini crispy-nya kaki jamur ya. Boleh juga pakai bawang goreng merah ya. Tadi si Reina sambil ini menghias-hias dinding ruang tamu. Jadi saya bilang mungkin saya butuh waktu 30 menit lagi. Sayurnya semua bisa siap untuk disajikan ya. Jadi sekarang saya siapkan air fryernya. Jadi sebelum kita mulai menggoreng kentangnya, itu sekitar 3-5 menit dipanasin dulu. Jadi kayak gini saladnya teman-teman. Jadi nanti sausnya waktu mau makan baru kita siram ya sama kacang sama biji-bijiannya ya. Tuh suami lagi hias-hias dindingnya. Dia suka sekali sama burung warna hitam. Jadi untuk sausnya ya teman-teman, saya tunjukin ke teman-teman ya. Saya pakai saus ini ya, dari Lee Kum Kee ya. Namanya plum sauce ya, saus plum. Ini semacam buah-buahan ditanam waktu musim semi ya, itu dia bermekaran ya di musim semi ya, waktu di harvest, dipanen ya. Jadi di sini saya pakai secukupnya saja karena dia kental ya. Nanti saya mau taruh sedikit ini, beberapa tetes air panas ya, supaya dia bisa melumar ya. Dan untuk saus ini ya, ini salah satu kunci ya, supaya sausnya enak harus pakai jeruk nipis ya, atau jeruk lemon ya. Jadi kita ambil sarinya ya. Jadi saus ini kalau udah tercampur dengan jusnya ini jeruk nipis, wah itu wanginya bagus sekali aromanya. Nah. Can come in. Karena dia terlalu kental ya, saya harus tambah air hangat sedikit. Sedikit saja. Udah.
1 sendok teh lah. Dibiarin sebentar, nanti dia bisa lumer ya. Nah, jadi nanti kita siram, terus taruh kacang tanahnya sama ini minyak biji-bijiannya ya. Jadi kita sekarang boleh siram ya. Nah, ini kayak rujaknya orang Chinese ya. Cuman nggak pakai cabai aja. Si Raina kurang suka ya, karena orang barat itu kurang suka makan saus ya, yang pakai kacang tanah gitu loh. Mereka merasa aneh gitu. Tapi kemarin dia mau coba sih. Nah, baru kita ini taruh kacang tanahnya. Nah, enggak banyak ya, karena saya enggak mau simpan, nanti kan kacang tanah itu enggak bisa ya disimpan. Nah, terus ini saya panggang sendiri juga. Saya beli di toko Asia ini yang mentah. Jadi saya panggang sendiri biji-bijiannya. Nah, gitu. Simple, enak. Nah, ini sudah jadi prosperity salad. Yisheng atau Yisang bahasa Hokkien, bahasa Kantonisnya ya. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kayak gini sudah boleh disajikan ya. Ini air fryernya sudah saya panasin ya. Jadi di preheat dulu. Sekarang saya mau bumbuin kentangnya ya teman-teman. Dan kentangnya sudah cukup kering ini. Lihat, sudah cukup kering ya. Alamak, I don't rekam. Jadi teman-temannya, kentangnya itu tadi nggak terekam ya waktu saya bumbuin. Apa ada terekam nggak? Tadi saya lihat kameranya nggak terekam. Jadi 1,5 sendok teh, 1,5 sendok makan minyak ya. Nah, udah itu garamin sedikit, baru diaduk-aduk, digoreng. Nah, ini saya pakai suhu 195 derajat Celcius selama 25 menit. Nanti di pertengahan jalannya itu harus keluarin dan diaduk-aduk lagi supaya dia garing ya. Nah, itu saya ada bikin, nanti bikin itu cara menggoreng kentang yang videonya khusus ya. Dan ini sop saya sudah cukup waktunya ya, jadi sudah boleh dibumbuin ya. Wow, wangi sekali teman-teman. Jadi saya garamin sedikit, 1 sendok teh ya. Udah itu saya akan tambahkan ini kaldu jamur ya. Nah, supaya dia lebih gurih ya. Jadi kaldu jamurnya juga 1 sendok teh ya. Ini katanya nggak ada MSG. Udah kita bumbuin di sopnya ya. Ini sudah lembut sekali, bisa kelihatan dari warnanya. Ayo kita coba ya rasanya gimana. Sudah pas benar. Matikan api, sudah jadi sopnya ya. Sekarang saya tinggal menggoreng lumpia sama menggoreng schnitzel saya ya. Kayak gini sopnya teman-teman.
Ya, bagus kan? Semua sudah lembut ya teman-teman. Kacangnya juga kelihatan itu ya, sudah pecah semua ya. Nah, jadi 1 jam itu pasti dia matang teman-teman, pakai api paling kecil ya. Nah, sekarang saya mulai menggoreng lumpia sama schnitzel vegetarian ya. Tuangkan minyak secukupnya saja ya. Saya nggak pakai terlalu banyak karena biasa saya pakai sekali goreng langsung dibuang minyaknya ya. Dan kalau saya goreng-goreng apa saja ya, saya selalu pakai ini kertas penghisap minyak ya, yang untuk khusus untuk dapur ya. Ini schnitzel vegannya teman-teman, ada lihat kan waktu saya beli di supermarket. Nah, nggak tahu enak nggak, pertama kali coba ya. Katanya terbuat dari kacang soya ya. Ya. Dan ini lumpia saya sudah lumer esnya, jadi sudah boleh digoreng. Pakai api menengah ya, supaya nggak gosong ya. Sebenarnya saya harus pakai kacamata pelindung ya, lupa. Dan saya mau cantik, jadi nggak mau pakai. Jelek sekali pakai kacamata itu, digoreng ya. Nah, jangan dekat-dekat lah ya. Sebenarnya bukan karena saya operasi mata. Sebenarnya setiap saat harus pakai, walaupun Anda nggak operasi mata ya. Karena kita nggak tahu kapan dia mau meletup ya minyaknya. Dan ini lumpia saya juga vegetarian ya teman-teman. Kalau saya bikin lumpia selalu vegetarian. Kemarin di supermarket saya ada beli rebung. Nanti kapan-kapan saya bikin lagi lumpia Semarang ya teman-teman ya. Ini topi saya kegedean ya, nanti saya mau jahit sedikit belakangnya karetnya ya. Jadi dia suka turun terus ya, jadi mata saya kayak ketutup gitu loh. Sekarang saya mau keluarin, sudah di setengah perjalanannya. Ini harus dikeluarin kentangnya. Nah, matiin sebentar ya, pause ya. Nah, keluarin. Nah, ini keluarin ya. Nah, lalu kita keluarin dari apanya ya, pancinya. Nah, lalu digoyang-goyang. Gitu aja teman-teman. Namanya di shake ya. Supaya bawahnya tergoreng juga. Nah, bagus sekali warnanya ya. Masukkan lagi. Sambung lagi goreng sampai 25 menit. Sekarang saya sambung goreng schnitzelnya ya. Karena dia gede ya, jadi saya gorengnya satu-satu. Ada seorang subscriber ya, dia rekomen saya beli cabai cili ini khusus buat makan lumpia. Jadi saya juga bisa makan buat schnitzel ya. Katanya enak. Memang saya sudah pernah coba sekali dulu ya. Ya, pakai lumpia memang paling cocok ini. Terima kasih ya Rafaela, atau namanya Monica ya. Sekarang saya sudah mulai masak sosisnya suami. Jadi harus dipotong-potong dulu, terus dipanggang. Untuk saus currywurst ya, ini ya saya
pakai yang sudah jadi teman-teman, tapi saya tambah bumbu kari lagi ya, bubuk kari sama paprika sama tomat teman-teman, saus tomat ya, biar lebih merah dia ya. Sudah boleh disajikan. Ini gorengan aku juga sudah jadi, dan ini sambal cabai manisnya ya. Sweet chili sauce ya, buat makan lumpia enak. Oke teman-teman, sekarang aku bawa ke depan makanannya untuk disajikan ya. Teman-teman, sebelum kita mulai makan siang kita ya, biasa kita pembukaannya kita lau iseng dulu ya. Yuk kita lau iseng ya. Saya dekatkan kameranya ya. Ayo teman-teman, kita lau iseng bersama ya. Nah, must stand up I think darling. 老医生，新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财！老啊，老医生，老黑ya kalau bahasa Konghu ya, bahasa Cantonese. Happy New Year. Happy New Year. Gutes Neues Jahr. Jadi biasanya rame, jadi ini sampai mejanya itu mereka tutup pakai plastik ya, karena mereka itu sengaja tinggi-tinggi gitu loh. What is your wish darling? You want to go back to your old company? Yeah. Okay, I will pray in my heart. Semoga suami kerjanya lancar-lancar, bisa dapat bos perusahaan yang lebih bagus ya. Oke. Ya, kita coba ya, teman-teman. Kita coba saladnya. Can put in the bag again. Ini karena suami belum pintar pegang sumpit, jadi sumpitnya yang ini, teman-teman. Ya. Oke, kita coba ya. Kelihatannya enak. Ambil tomatnya, kiwinya juga. This is the egg. Ada yang pakai soun juga teman-teman. Sounnya di rendam air hangat ya, kalau sudah lunak ya. Nah, dicampurin juga bisa juga. Let's try it darling. Yuk kita coba ya teman-teman ya. Enak banget. Manis, asam, crispy, gurih karena ada telurnya. Let me give you. How it tastes? Sehr gut. Kiwinya, enak sekali. Tomat. Eat the kiwi. Teman-teman boleh coba resepnya, walaupun Anda bukan Chinese, ini salad sehat teman-teman. Aku termakan crispy jamurnya, wangi. Jadi manis, asam, gurih, asin dikit. Karena sausnya ada asin-asinnya ya. Oke, sekarang kita mulai makan siang ya. Ini sosisnya suami yang sudah kupanggang ya. Dan ini kentangnya harus sama ininya, panci air fryernya supaya dia tetap hangat ya. Jadi saya sudah nggak goreng mie karena nggak habis nanti. Saya makan kentang sama schnitzel saya teman-teman ya. Dan ini sop signature saya yang paling enak di dalam menu hari ini ya. Nggak boleh lupa sopnya.
Jadi saya lebih sibuk teman-teman karena saya harus minum sop pakai mangkok. Terus makan salad pakai sumpit. Nah, karena takut kekenyangannya, jadi saya nggak masak nasi atau mie lagi. Nanti di pesta sekali lagi pada Chinese New Year-nya, kalau teman-temannya bisa datang, baru saya masak mie ya teman-temannya. Yuk kita makan dulu ya teman-teman. Nice. Nice. Sopnya enak sekali. You can try this. It's not only for me. This vegan. I don't know you like it or not. You can try the spring roll ya. Makan lumpia dulu. Appetizer. Taruh cabenya. Just now I got put paprika in yours. Cabenya memang cocok sekali untuk makan lumpia. Jadi kentang ini sebagai nasiku teman-teman. Kalau saya makan nasi lagi, makan kentang, karbohidratnya kebanyakan ya. Coba schnitzelnya ya. Daging goreng ya kata orang Indonesia ya. Ini dipanir terus digoreng. Kayak gini teman-teman. Lumayan. Kalau kita orang Indonesia harus taruh sambal. Kalau orang Jerman katanya ada yang nggak pakai saus, ada yang pakai kecap, saus tomat. Paling enak supnya sama saladnya. Not bad lah. Schnitzelnya lain kali boleh beli lagi. Ini sopnya ya. Biji teratainya sudah lembut banget. Enak banget. Jadi kayak makan umbi-umbian gitu loh. Ini angcolnya. Sopnya gurih, asin-asin dikit. Tak coba kacangnya ya. Sudah lembut, tapi rasa kacangnya masih ada dan agak renyah-renyah sedikit. Sekarang aku coba akar teratainya ya. Oh, jamurnya dulu ya. Sudah lembut sekali. Ini akar teratainya saya potong agak tipis supaya gampang matang. Masih ada terasa akar teratainya. Memang paling bagus waktu masih segar ya dimasak. Ini saya kan kegedean ya. Jadi sebagian saya cuci bersih, potong, saya masukkan ke pembekuan. Jadi dia agak lembek sedikit sih, tapi masih belum banyak sih. Ya paling enak waktu masih segar itu dimasak.
So, probieren wir die Frühlingsrollen. You can eat too. It's too much for me. Kentangnya teman-teman taruh sambal juga. The chili nice ya. Enak. Sehr gut. Kami bilang enak. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Perayaan hari Imlek sederhana kita. Makan malam Imlek sudah selesai ya. Jadi sekarang saya mau antarin suami pergi kerja. 10 menit lagi dia harus pergi kerja. Kong si fa chai, Kong Si Fa Chai, Xing Nian Kuai Le, Sing Weng Quelle, Wan Se Ru Yi, Wan Sa Rui, 身体健康。 Sang Ti Chen Kang, 恭喜发财， Kong Si Fa Chai. 红包拿来。 Oh Gott. Thank you. Danke. Terima kasih Thank you, angpaunya. Lani. Thank you. Nanti kalau suami sudah pergi kerja kita curi lihat ya teman-teman, lihat dalamnya berapa ya. Thank you, vielen Vielen Dank. Dank. Gutes Neues ya. Gutes neues Jahr. Ich liebe Ich dich. liebe dich auch. Bye. Yeay, dapat angpau. Ayo kita lihat. Si Raina baru pergi kerja ya. Nah, kita curi lihat berapa ya. Tadi pagi turun salju, kemarin malam turun salju, sekarang turun hujan teman-teman. Mendungnya jadi gelap ya. Saya dapat uang euro 2, 100, 2. Jadi 200 euro. Terus saya ada dapat uang Singapura 10 dolar ya. Nah, ini 19 dolar karena angkanya ya. Terus saya ada dapat uang Indonesia juga 50.000. Yeay, nanti kita belanja-belanja ya, teman-teman ya. Kalau ini nanti saya bawa ke Singapura untuk dipakai sama yang 100-100 ini. Jadi ya, tradisi angpau ini ya, bukan dilihat dari dalamnya ada berapa teman-teman. Ya, yang paling penting ini kertasnya. Jadi ini pertanda sukses, hoki, lancar, sehat, bahagia semuanya ya. Jadi ya, biasanya tradisi Chinese itu biasanya yang kasih angpau itu biasanya yang senior kepada yang junior. Dan kalau si junior itu belum married ya, belum menikah, belum berkeluarga, biasanya selamanya dia bisa dapat angpau sampai dia menikah. Terus kalau sudah menikah, kalau ada ponaan atau anak-anak teman, anak kecil itu biasanya kita ada sediain angpau yang kecil-kecil yang dalamnya isinya nggak banyak lah. Mungkin barang uang Indonesia mungkin 20.000 gitu loh atau 10.000. Nah, jadi itu pertanda bagus kalau ada anak-anak kita bagi-bagi angpau untuk mereka. Juga biasanya tradisi Chinese ya, angpau dikasih kepada orang-orang yang kurang mampu ya, atau ada saudara yang kurang mampu, atau teman-teman atau tetangga dan sebagainya. Ya, tergantung finansial masing-masing sih. Ya, oke teman-teman, hari ini saya berbaginya sampai di sini ya. Semoga vlog hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat ya. Jadi jika Anda adalah orang Chinese atau bukan Chinese pun atau seperti saya tidak tahu ya, kayaknya Korea sama ya hari ini, nggak tahu ya saya Korea. Kalau Jepang saya tahu mereka itu 1 Januari hari rayanya ya. Nah jadi kalau biasanya suku Chinese Tionghoa ya, itu biasanya merayakannya di hari lunar Imlek ya, yaitu
hari raya Imlek biasanya. Jadi saya mengucapkan jika Anda merayakan Imlek, Gong Xi Fa Cai, Xing Nian Kuai Le. Selamat Hari Raya Imlek ya. Semoga sehat, lancar rezekinya, dan keinginannya itu bisa terkabulkan ya. Oke, sehat-sehat paling penting dan bahagia ya. Oke, terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh cantumkan di kotak komentar mengenai Chinese New Year. Mana tahu ada yang saya ketinggalan lupa bagikan, akan saya jawab ya komentarnya. Dan jika Anda menyukai vlog ini, jangan lupa jempolnya dan dibagikan. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Terima kasih. I love you. I love you.